Bu Susila Ningtyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati calon anggota LPSK atas nama Saudari Susila Ningtyas SHMH. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita bisa melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudari Susila Ningtyas SHMH dalam hal ini sebagai calon anggota LPSK periode tahun 2024-2029 atas kesediaannya memenuhi undangan kami. Sebelum dimulai uji kelayakan calon anggota LPSK, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Alokasi waktu uji kelayakan fit on proper test paling lama 60 menit Bu, nanti termasuk 10 menit digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Jadi 10 menit, nanti selesai nggak selesai kita cut, lanjut 50 menit berikutnya. Yang kedua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing anggota DPR kepada calon anggota LPSK paling lama 5 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. 3. Setelah selesai pelaksanaan proses uji kelayakan ini, calon anggota LPSK menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian pengantar kami, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon anggota LPSK untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya paling lama 10 menit, dimulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Komisi 3 dan Bapak Pimpinan Sidang Komisi 3 DPR RI. Yang saya hormati para anggota Komisi 3 DPR RI. Perkenankan saya mau menyampaikan makalah, pokok-pokok pikiran dari makalah yang telah saya buat pada Kamis tanggal 28 Maret 2024. Judul makalah kami adalah bentuk perlindungan dan pendampingan terhadap saksi dan atau korban pelanggaran HAM, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana penganiayaan berat, dan extraordinary crimes lainnya. Saya mengawali dengan latar belakang bahwa LPSK berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan lembaga negara mandiri yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas tanpa ancaman dari pihak tertentu. Kemudian tujuan dari perlindungan ini sendiri adalah memberikan rasa aman dan nyaman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangannya dalam setiap proses peradilan pidana demi mengungkap kejahatan yang diketahuinya atau dialaminya. Dasar hukum dari jadi perlindungan saksi dan korban dan pendampingannya ini sebenarnya didasarkan dari hak yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan atau peraturan perundang-undang lainnya yang terkait. Ada beberapa pasal yang mengaturnya, yaitu ada di pasal 5 ayat 1, pasal 6, pasal 7, pasal 7A, pasal 10, dan pasal 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun demikian, tidak semua saksi dan korban tindak pidana itu dapat dilindungi oleh LPSK karena ada batasannya, yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, ada beberapa tindak pidana yang saksi dan korbannya bisa dilindungi oleh LPSK, yakni adalah tindak pidana perdagangan orang, kemudian tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana korupsi, tindak pidana penyiksaan, tindak pidana narkotika dan psikotropika, penganiayaan berat, pelanggaran HAM yang berat, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lainnya yang saksi dan atau korbannya dalam situasi dan kondisi yang mengancam jiwanya. Lalu di dalam Undang-Undang 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban memang disebutkan subjek perlindungan hanya ada dua, yaitu saksi dan korban. Namun demikian di dalam perubahannya di dalam Undang-Undang 31/2014 disebutkan subjek perlindungan itu secara lebih luas, ya, ada saksi, ada ahli, ada korban, ada pelapor, dan ada saksi pelaku.
Sebelum sampai kepada bentuk-bentuk perlindungan, kami menyampaikan mengenai hal-hal dasar tentang perlindungan dan pendampingan yang diberikan oleh LPSK. Yang pertama, perlindungan dan pendampingan yang diberikan oleh LPSK ini adalah menggunakan anggaran dari negara, jadi saksi dan korban tidak dipungut biaya untuk pelaksanaan perlindungan. Kemudian perlindungan dan pendampingan diberikan dalam rangka proses penegakan hukum pidana dan dapat diberikan sejak dalam proses penyelidikan. Perlindungan dan pendampingan diberikan dalam jangka waktu tertentu dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya, yang dalam hal ini misalnya perlindungan bisa diteruskan atau bisa juga dihentikan atau juga bisa diubah model perlindungannya. Kemudian ada perlindungan dan pendampingan oleh LPSK diberikan berdasarkan prinsip sukarela dari saksi, ahli, korban, pelapor, dan atau saksi pelakunya. Yang ini berdasarkan ketentuan di dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian sebelum dilakukannya perlindungan dan pendampingan, LPSK melakukan asesmen dan penelaahan di mana saksi dan atau korban harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian bentuk perlindungan bukan hanya didasarkan pada jenis tindak pidana, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan ancaman atau potensi ancaman yang diterima oleh saksi dan atau korban. Lalu saya masuk ke bentuk-bentuk perlindungan. Yang pertama adalah ada perlindungan fisik, yang kedua ada pemenuhan hak prosedural, kemudian hak atas penggantian biaya, hak atas informasi, perlindungan hukum, perlakuan khusus dan penghargaan terhadap saksi pelaku, kemudian fasilitasi, kompensasi, dan restitusi. Lanjut, kemudian soal perlindungan fisik, ada berbagai macam perlindungan fisik, yang diantaranya adalah perlindungan di dalam rumah aman, pengawalan melekat di kediaman terlindung, dalam hal ini saksi atau korban, kemudian relokasi ke tempat yang lebih aman, bisa saja kita menyediakan tempat kediaman sementara, kemudian melakukan monitoring atau pemantauan terhadap keselamatan saksi dan atau korban yang kita lindungi, kemudian ada pengawalan dan pengamanan ketika saksi dan atau korban di BAP atau diperiksa, atau ketika menyampaikan keterangannya di muka persidangan. Lalu berkaitan dengan pemenuhan hak prosedural, ini sebenarnya adalah dukungan hak prosedural untuk pemenuhan hak yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak kepada saksi, ahli, pelapor, korban, saksi pelaku dalam menghadapi proses peradilan pidana. Haknya biasanya berupa pendampingan, terus kemudian pemberian keterangan yang bebas dari tekanan, kemudian pemberian keterangan yang bebas dari pertanyaan menjerat, pemberian informasi, termasuk di dalam hal ini adalah pemberian nasihat hukum dan atau juga pemberian translator atau penerjemah jika saksi dan atau korbannya tidak bisa berbahasa Indonesia. Lalu kemudian korban secara khusus juga mendapatkan hak berupa bantuan medis, psikologis, dan psikososial. Bantuan medis ini seperti kita ketahui sebenarnya diberikan untuk memulihkan kondisi fisik korban akibat dari tindak pidana yang dialaminya. Biasanya kita berikan bantuan medis ini yang memberikan, biasanya kita kerjasama dengan rumah sakit. Namun demikian kami juga ada petugas internal dari LPSK, kami sudah ada dokter di sana yang bisa merawat korban gitu ya. Kita sudah memiliki klinik. Kita juga pernah ada kerjasama dengan BPJS atau dengan pemerintah daerah. Lalu lanjut psikososial. Psikososial adalah segala bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu dan meringankan korban untuk kehidupannya di masa datang. Sebenarnya ini bisa banyak hal yang dilakukan, tapi LPSK harus bekerja sama dengan pihak lain dengan kementerian lain, dengan swasta dan sebagainya untuk memberikan bantuan psikososial ini agar korban bisa mandiri di masa mendatang. Layanan rehabilitasi sosial ini bisa bentuknya berupa bantuan modal usaha, pelatihan ketenagakerjaan, kemudian juga ada pelatihan teknis lainnya yang bisa mengembangkan korban untuk membuka usaha dan melanjutkan hidupnya. Kemudian bantuan rehabilitasi psikologis, ini adalah pemulihan psikis dan kejiwaan bagi korban kejahatan akibat tindak pidana yang dialaminya. Ini kita biasanya juga bekerja sama dengan HIMSI, atau Apsifor atau dengan psikolog internal LPSK yang sudah ada saat ini.
Termasuk di sini juga kita misalnya korban ini secara mandiri melakukan rehabilitasi atau konseling psikologi kepada psikolog tertentu dan LPSK hanya membayarkannya. Kemudian berkaitan dengan selain itu korban juga berhak untuk mendapatkan restitusi dan atau kompensasi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan. Yang kedua itu kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara kepada pelaku karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian tersebut. Nah, siapakah yang berhak untuk mendapatkan kompensasi? Kompensasi ini hanya berhak didapatkan oleh korban pelanggaran HAM yang berat dan korban terorisme. Demikian halnya juga korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan kompensasi dalam bentuk dana bantuan korban. Kemudian selain itu LPSK juga berdasarkan pasal 10 Undang-Undang 31 2014, LPSK memberikan perlindungan hukum kepada saksi, ahli, korban, pelapor, dan saksi pelaku. Mereka dapat dibebaskan dari tuntutan pidana maupun perdata atas keterangan yang telah diberikan, yang sedang diberikan, maupun keterangan yang akan disampaikan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Namun jika kemudian ada tuntutan balik terhadap saksi dan atau korban, maka laporan yang pertama atau kasus yang pertama yang diungkap oleh saksi dan atau korban itu yang harus ditangani dulu sampai kemudian inkrah. Nah, di sisi lain kemudian ada saksi pelaku ini juga diatur perlindungannya di dalam pasal 10A Undang-Undang 31 2014. Ada dua hal mekanisme perlindungan untuk saksi pelaku atau justice kolaborator ini, yaitu penanganan khusus dan penghargaan. Penanganan khusus ini ada tiga hal. Yang pertama, pemisahan tempat tahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka atau terdakwa lainnya yang dia ungkap kasusnya atau tindak pidananya. Kemudian pemisahan berkas antara saksi pelaku dengan berkas tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan dan pentuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya. Kemudian memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Kemudian ada penghargaan. Penghargaan ini ada dua. Pertama adalah keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Namun demikian, ini memang kemarin saya belum selesai menulis di makalah soal tantangan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh LPSK dalam memberikan perlindungan dan bantuan serta pendampingan kepada saksi dan korban. Yang pertama adalah jumlah staf LPSK yang terbatas. Kemudian LPSK masih perlu dikuatkan perannya di dalam sistem peradilan pidana, misalnya LPSK masuk di dalam KUHAP beserta dengan mungkin mekanisme perlindungan saksi dan korbannya secara general. Kemudian keorganisasian LPSK perlu dikuatkan supaya perlindungan saksi dan korban LPSK yang diberikan oleh LPSK juga lebih maksimal. Sarana dan prasarana perlindungan LPSK perlu terus diperbarui dan dikuatkan karena memang banyak sekali kebutuhan pembaruan utamanya berkaitan dengan kejahatan yang berkaitan dengan digital. LPSK belum memiliki tim pengawalan dan pengamanan sendiri, masih bergantung pada BKU Polri yang dalam beberapa kasus ini juga tidak bisa independen gitu ya. Kita juga agak kesulitan berkaitan dengan ini, apalagi kasus-kasus yang berkaitan dengan aparat penegak hukum. Kemudian pola dan mekanisme perlindungan di daerah yang melibatkan perwakilan LPSK di daerah dan sahabat saksi dan korban. Kemudian juga ada pengembangan kerjasama internasional karena banyak sekali hal yang berkaitan dengan hukum internasional yang harus diaplikasikan oleh LPSK, bisa berupa penguatan kapasitas atau sharing informasi. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan penjelasan makalah yang disampaikan oleh Saudari Susi Laning Tias SHMH. Selanjutnya kami persilahkan, apakah ada rekan-rekan yang ingin bertanya? Pak Nurdin. Baik, terima kasih. Ya, Pak Nurdin dulu Pak Jaki. Pak Nurdin. Oke. Terima kasih pimpinan. Silakan. Pimpinan dan rekan-rekan Komisi 3 yang saya hormati. Calon yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin penjelasan mengenai
kompensasi, Bu. Ya. Dari kasus-kasus terdahulu memang agak sulit untuk mendapatkan kompensasi. Tapi setelah ada Undang-Undang Terorisme 5 tahun 2018, ada tapi diajukan harus 3 tahun terhitung sejak undang-undang berlaku. Nah, bagaimana kasus-kasus yang sebelumnya? Apakah ini tidak diberikan kompensasi atau ada aturan LPSK tersendiri untuk itu? Demikian juga mengenai penyelesaian kasus-kasus HAM berat yang sampai sekarang masih belum selesai. Bagaimana kira-kira afirmasi Ibu dalam mengusulkan akselerasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Pak Awi dulu, Pak Awi. Silakan. Terima kasih pimpinan Ibu Susila Ningtyas yang tadi sudah menyampaikan pemaparan makalahnya. Di makalah saudara itu menulis di halaman terakhir itu kalau nggak salah ya, mengenai restitusi dan kompensasi itu. Nah, apakah konsep yang saudara tulis itu terkait kompensasi dan restitusi itu masih akan dipertahankan ya jika korbannya seorang anak di mana pelakunya adalah orang tua kandungnya misalkan, terkait dengan tadi kan restitusi, kompensasi maupun restitusi itu. Terus selanjutnya bagaimana konsep perlindungan saksi korban jika pelakunya adalah aparat penegak hukum sendiri dan korbannya juga aparat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jekuli, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, Ibu Titi yang saya hormati. Ketika saya membaca judul makalah yang ada, saya melihat Bapak Ibu ingin mendorong ada terobosan baru. Dan Ibu sendiri sebelumnya adalah Wakil Ketua LPSK, kalau tidak salah. Yang saya mau ingin menanyakan, hal-hal penting mengingat Anda sebagai seorang bekas Wakil Ketua LPSK, proses verifikasi korban dari pihak LPSK. Korban harus menunggu staf LPSK atau dokter mengunjungi korban terlebih dahulu untuk dapat akses kesehatan yang diajukan. Apakah ini merupakan terobosan baru yang akan Ibu harapkan pada masa yang akan datang? Saya rasa ini merupakan suatu sisa pekerjaan yang sebenarnya Ibu bisa lakukan sebelumnya. Mungkin ini terobosan, bahkan saya menanyakan hal ini. Saya rasa demikian dan terima kasih. Terima kasih Pak Jekuli. Ya, silakan Om Didi. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Bu Susi yang saya hormati. Kalau tidak salah, Bu Susi ini adalah salah satu wakil ketua komisioner. Artinya apa? Bahwa saya yakinnya bahwa penguasaan substansi materi apalagi di dalam praktek kemarin saya tidak ragukan. Makanya saya tidak mendalami makalah yang Ibu buat gitu. Tapi tentu kami berharap bahwa sustainabilitas atau keberlangsungan tugas dan kewenangan LPSK di dalam menghadirkan kemanfaat di tengah masyarakat ini ya sudah tepat jika ke depan anggota LPSK ini juga ada kesinambungan dari sebelumnya, minimal begitu harapan kami. Nah, yang ingin saya mohonkan penjelasan dengan Ibu adalah saya ingin bicara konsep ke depan gitu. Dengan pengalaman Bu Susi yang selama ini menangani LPSK, tentu belanja masalahnya sudah amat sangat banyak. Begitu. Belanja masalah bisa dari sisi legislasi, dari sisi daya dukung anggaran, dari sisi lapangan begitu. Karena Bu mohon izin, secara elit kita tahu tugas tanggung jawab LPSK luar biasa begitu ya. Tapi tidak sedikit kemudian masyarakat di akar rumput yang tidak mengenal LPSK gitu. Padahal korban dari apapun tindak pidana yang butuh perlindungan dari LPSK, baik saksi maupun korban ini juga sangat luar biasa begitu.
saya belum melihat program yang masif yang dilakukan oleh LPSK untuk memberikan edukasi dan penyadaran ke akar rumput. Karena di sanalah sesungguhnya, yang sesungguhnya membutuhkan uluran tangan LPSK. Nah, selama ini kita melihat bahwa hanya kasus-kasus viral gitu, yang kemudian mendapatkan perhatian LPSK secara langsung. Tidak salah begitu. Tapi rata-rata yang viral ini adalah kemudian misalkan kekerasan-kekerasan yang di dalam strata sosialnya juga tidak kurang gitu. Tapi banyak sekali masyarakat di tingkat grassroots ini yang sesungguhnya membutuhkan itu. Banyak korban-korban kekerasan yang butuh kehadiran LPSK. Nah, sampai hari ini saya belum melihat secara masif LPSK bisa mengcover itu. Nah, saya ingin Bu bahwa terkait dengan selama ini Ibu di LPSK, apa problem terbesar, pemetaan terbesar, persoalan LPSK ini ke depan, yang dihadapi LPSK, tantangan mendasarnya seperti apa, dan ke depan jika Ibu terpilih, seberapa yakin Ibu mampu merubah paradigma pemerintah maupun supporting yang lain untuk memperkuat LPSK, karena LPSK ini untuk masyarakat, dan seberapa yakin Ibu akan melakukan perubahan itu, perubahan apa ataupun konsep apa yang akan Ibu bawa di seandainya terpilih di periode kedua. Ini penting Bu, karena kami ingin bahwa apa yang dilakukan Ibu dengan semangat konsep ini juga kita bisa mengurai problem atau supporting secara bersama-sama di tingkat mengambil kebijakan. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Didi. Silakan Pak Suding. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3, Ibu Susilaning Tias, ya, calon anggota LPSK. Kalau saya tidak salah Ibu incumbent ya Bu ya. Tentunya apa yang disampaikan kawan-kawan Ibu Susilaning Tias ini kan menjadi perhatian kita semua ya. Dan juga tadi disampaikan bahwa peran LPSK saat ini memang belum optimal ya, dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban. Sebagai incumbent tentunya kan memahami betul ya, apa yang menjadi kekurangan-kekurangan di LPSK ini terkait tugas pokok dan fungsinya ya, dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi maupun korban itu. Nah, saya ingin dengarkan apa yang yang dianggap kurang optimal dan bagaimana ke depannya Ibu melakukan pembenahan ya terhadap kekurangan-kekurangan yang ada di LPSK ini agar kinerja LPSK ini lebih optimal lagi ya dalam hal memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Itu yang pertama. Karena sebagai incumbent tentunya tahu ya masalah-masalah yang terjadi di internal LPSK. Yang kedua, kalau saya tidak salah kita pernah sama-sama Bu ya, saya ingat wajahnya Ibu waktu kita ke Sulawesi Tengah ya menyerahkan bantuan kalau tidak salah ya. Kompensasi betul terhadap korban teroris yang ada di Poso dan sekitarnya. Tapi menjadi pertanyaan kemudian masyarakat yang ada di sana ya. Artinya banyak korban-korban tindak kekerasan ya terkait masalah teroris ini yang tidak mendapatkan kompensasi Bu ya, apalagi ketika itu ada pembatasan menyangkut masalah waktu. Kalau saya tidak salah ini berkaitan juga yang ditanyakan Pak Nurdin tadi ya. Nah, itu yang banyak masalah di beberapa daerah, tidak hanya di Sulawesi Tengah tapi juga kawan-kawan di Aceh misalnya, yang ada di Papua misalnya, yang banyak mendapatkan tindakan-tindakan kekerasan tapi tidak mendapatkan kompensasi. Nah, bagaimana peranan LPSK untuk menutupi kekecewaan masyarakat ya terkait menyangkut masalah kompensasi negara terhadap para korban-korban ini. Terima kasih. Lanjut ya.
Silakan Pak Iksan, ada yang mau ditanya? Udah, oh ya sudah. Ya silakan Pak Supri. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Ibu Susi, yang saya hormati, makalahnya saya sudah baca Ibu, dan saya kira kalau Ibu menulis makalah seperti ini sangat wajar karena Ibu sudah melewatinya. Dan bagus, walaupun saya pahami bahwa membuat makalah ini tentu dengan waktu yang sangat pendek sekali, sehingga pembahasannya pun cenderung untuk lompat sana tetapi tetap terkait. Ada hal menarik di lembaran kedua dari pembahasan yang Ibu sampaikan ini terkait dengan bentuk perlindungan oleh pelanggaran HAM yang berat tahun 1965, 1966, LPSK di sini juga hadir dalam rangka memberikan perlindungan, mungkin tidak dalam bentuk memberikan perlindungan secara fisik, tetapi ada perlindungan lain mungkin. Nah, yang menarik ini, saya mencoba menyambungkan dengan ucapan Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, dalam beberapa waktu yang lalu, beliau pernah menyampaikan bahwa penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat itu mesti diselesaikan supaya tidak menjadi persoalan berkepanjangan, dan itu diselesaikan dalam bentuk non-yudisial. Nah, kenapa diselesaikan ini? Karena dalam rangka Pak Presiden ingin memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM yang dimaksud tadi itu. Nah, kalau begitu saya coba menyambungkan dengan tugas dan fungsinya LPSK. Kira-kira formulasinya LPSK coba. Salah satu syarat yang untuk memberikan restitusi adalah ketika selesai di pengadilan. Kan begitu modelnya. Nah, anggaplah kita berandai-andai ini diselesaikan secara keseluruhan dengan pendekatan non-yudisial. Lalu keluarga korban semua ini akan meminta pertolongan kepada LPSK. Coba berikan gambaran kira-kira Ibu Susi sebagai orang lama di LPSK, memberikan desain yang bagus. Karena tadi saya pernah tanyakan yang ini tapi tidak dijawab. Dan saya bisa memakluminya kenapa tidak dijawab. Tapi Ibu pasti jawab. Adalah desain apa yang kira-kira Ibu siapkan seandainya penyelesaian ini, lalu keluarga korban datang ke LPSK meminta perlindungan, terutama meminta pendekatan restitusinya itu. Apakah kira-kira memungkinkan? Kira-kira. Saya kira ini pertanyaan saya, Ibu Susi, dan saya anggap bahwa apa yang Ibu sampaikan di sini sangat bagus sekali, dan saya kira ini layak Ibu kembali ke sana, ke LPSK kembali. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Assalamualaikum. Ada lagi? Cukup ya? Cukup Bu, silakan. Ibu ada waktu 10 menit untuk jawab ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Nurdin tadi, korelasinya dengan Pak Suding ya, berkaitan dengan kompensasi, bahwa memang berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 2018 ada 2 kategori tindak pidana terorisme yang berhak mendapatkan kompensasi. Yang pertama adalah korban tindak pidana terorisme yang peristiwanya terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang 5 tahun 2018. Dan yang kedua adalah kompensasi yang
korban tindak pidana terorisme yang peristiwanya terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang 5 2018. Keduanya mempunyai mekanisme yang berbeda. Untuk yang tindak pidana terorisme yang masa lalu, yang sebelum diundangkannya 5 2018, Undang-Undang 5 2018 adalah langsung berdasarkan keputusan LPSK. Tetapi kalau peristiwanya setelah Undang-Undang 5 2018 ditetapkan, maka ditetapkan melalui putusan pengadilan. Nah, dalam beberapa kasus memang ada beberapa kasus yang kita kompensasi sudah mengajukan sebelum Undang-Undang 5 2018 ditetapkan, tetapi melalui putusan pengadilan, Pak. Karena pada saat itu kasusnya sedang berjalan, sementara Undang-Undang 5 2018 belum ditetapkan dan belum diputuskan, sehingga ada beberapa kasus yang kami sampaikan, kami ajukan kompensasinya ke pengadilan. Ada kasus bom Tamrin, bom Samarinda, ada juga beberapa kasus lainnya. Itu terus kemudian termasuk bom Kampung Melayu. Namun demikian pada saat itu korban-korban yang belum mendapat, korban-korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum mendapatkan kompensasi itu kemudian masuk dalam mekanisme melalui pasal 43L, yaitu mekanisme melalui keputusan dari LPSK sendiri. Jadi korban, kalau untuk korban tindak pidana terorisme cukup melampirkan permohonan yang dilengkapi dengan surat keterangan korban tindak pidana terorisme yang ditetapkan oleh BNPT, lalu kemudian LPSK melakukan asesmen terhadap derajat luka para korban kalau yang sudah meninggal sudah ditetapkan, dan kami kemudian akan memutuskan kepada para korban tersebut apakah mendapatkan kompensasi dengan karena meninggal dunia, kompensasi karena luka berat atau karena luka ringan dan sebagainya. Itu juga berdasarkan pemeriksaan dan asesmen yang diberikan, yang dilakukan bersama LPSK dan PDFI, Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Begitu, tapi memang masih ada problem karena beberapa korban tindak pidana terorisme masa lalu itu belum mendapatkan kompensasi dan termasuk bantuan lainnya karena terlambat mengajukan, karena memang ada batasan waktu 3 tahun pasca Undang-Undang 5 2018 ditetapkan untuk korban mengajukan kompensasi dan bantuan kepada LPSK. Kemudian berlanjut kepada pertanyaan Bapak Awi terkait dengan restitusi dan kompensasi, apakah masih dipertahankan jika orang tua kandungnya sebagai pelaku? Betul Pak, ya. Karena memang pada prinsipnya di dalam PP 43 tahun 2017 pun tidak ada larangan berkaitan itu, karena di dalam PP itu disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan kompensasi, mendapatkan restitusi gitu ya. Anak selaku korban berhak mendapatkan restitusi, dan ini tentu saja siapapun pelakunya bisa dikenakan restitusi dan diputuskan untuk membayar restitusi begitu. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai perlindungan pada saksi dan korban yang pelakunya maupun saksi dan korbannya adalah aparat penegak hukum. Sudah kami contohkan Pak, melalui kasus Verdi Sambo, kita memberikan perlindungan kepada seorang saksi pelaku atau justice kolaborator, Richard Eliezer. Di situ memang kemudian LPSK ditantang ya, bahwa LPSK harus independen dan LPSK harus profesional, sehingga perlindungan yang diberikan di LPSK itu maksimal. Dan dalam hal ini kemudian karena perlindungan LPSK lah, Eliezer ini kemudian menyampaikan keterangan dan informasi yang sesungguhnya terkait dengan siapa yang melakukan perencanaan pembunuhan tersebut, sehingga kasus ini terungkap, meskipun kemudian motif tidak terungkap tapi modus dan sebagainya sudah terungkap, termasuk di situ ada tindak pidana obstruction of justice yang berhasil diungkap juga melalui keterangan yang disampaikan oleh Eliezer. Nah, karena sebagai JC, Eliezer juga diberikan tadi yang saya sampaikan ada penghargaan dan penanganan secara khusus, yang itu juga menjadi tantangan bagi LPSK, karena LPSK belum memiliki rutan khusus terkait dengan JC, yang alhamdulillah sudah diberikan izin oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM beberapa waktu yang lalu, sehingga dalam waktu dekat LPSK akan mendirikan rutan JC berdasarkan izin tersebut. Kemudian Pak JG Uli terkait dengan terobosan baru, Pak, bagaimana sih verifikasi? Sebenarnya begini Pak, perlindungan itu ada yang bisa kita jemput bola Pak. Nah, kalau memang kita mengetahui bahwa ada korban misalnya atau saksi yang terancam itu, atau dalam kondisi
fisik atau kondisi medisnya, karena akibat tindak pidana itu harus segera dilakukan pengobatan gitu ya. Kita bisa melakukan proaktif Pak, kita bisa menemui saksi dan korbannya untuk menawarkan perlindungan. Dalam beberapa kasus sudah kita lakukan Pak. Termasuk dulu sebenarnya kalau Bapak ingat dengan David Ozora, kami juga langsung ke sana tanpa sebelumnya dimintai permohonan, kami ke sana dulu untuk melihat kondisi korban anak korban David. Terus kemudian kami sampaikan soal medis, ternyata mereka sudah membiayai sendiri. Nah, khusus untuk korban tindak pidana terorisme Pak, di dalam undang-undang juga diatur bahwa korban tindak pidana terorisme itu untuk bantuan medis diberikan sesaat setelah terjadinya peristiwa. Jadi ada dua hal, bisa korban mengajukan permohonan kepada LPSK, lalu LPSK akan memverifikasi, akan mengasesmen kondisi medisnya, tetapi ada juga yang kita bisa menawarkan dan secara proaktif mendatangi saksi dan korban tersebut sehingga cepat. Di sisi lain kami juga punya mekanisme perlindungan darurat Pak. Jadi dalam beberapa hal ketika situasi kondisi saksi dan korban ini terancam, termasuk dalam hal ini kondisi medisnya itu memang harus membutuhkan perawatan segera, itu kita bisa langsung putuskan dengan disetujui oleh dua pimpinan gitu ya, untuk memberikan perlindungan darurat, bantuan darurat berupa perawatan medis kepada korban. Jadi sebenarnya sudah bisa dilakukan dalam banyak hal, dan tetapi ini memang banyak yang tidak mengetahui Pak, sehingga dan banyak LPSK tidak menginformasikan secara lebih luas ya, karena ada halangan berkaitan dengan kerahasiaan identitas dari saksi dan korban itu sendiri. Pak Didi, berkaitan dengan konsep ke depan ya, seperti apa sih sebenarnya LPSK, terus yang kedua juga ada problem soal kasus-kasus viral aja yang hanya menjadi perhatian LPSK. Sebenarnya kalau dalam faktanya tidak demikian Pak, dalam praktiknya tanpa ada viral pun kami datang, asalkan itu sesuai dengan dalam konsep Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dan kita bisa, yang saya sampaikan, bisa jemput bola meskipun itu tidak viral, tapi dalam kondisi misalnya saksinya terancam, korbannya juga dalam situasi medis yang harus membutuhkan perawatan segera, maka kita bisa proaktif melakukan itu. Nah, bagaimana strateginya gitu? Yang pertama itu sebenarnya mungkin revisi KUHP kan sudah beberapa kali disampaikan, dan ini kami akan masuk di dalam revisi KUHP supaya peran LPSK ada di situ. Terus kemudian juga mekanisme perlindungan saksi dan korban secara general bisa diatur di situ, sehingga tidak dipertanyakan lagi nih kewenangan LPSK, dan tidak ada lagi perdebatan dan ada perbedaan perspektif di antara aparat penegak hukum dengan LPSK berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Yang kedua sebenarnya strategi nasional Pak. Saya kedepannya ingin ada strategi nasional yang menguatkan peran LPSK seperti apa gitu ya, dalam konteks perlindungan saksi dan korban. LPSK itu mau jadi apa? Mau jadi payung dalam semua pelaksanaan perlindungan kepada korban dan bantuan kepada korban, karena memang faktanya perlindungan kepada korban banyak sudah dilakukan oleh kementerian lembaga yang lain gitu, tidak hanya LPSK. Nah, ini yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut, dan termasuk pola perlindungannya seperti apa ke depan itu bisa masuk di dalam strategi nasional gitu. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan sarana dan prasarana seperti yang saya sampaikan, bahwa memang ini perlu terus di-upgrade ya, mengikuti perkembangan yang ada. Nah, yang berikutnya yang paling urgent juga adalah soal digital. Problem mengenai digital, baik ancaman digital maupun tindak pidana berkaitan dengan digital ini. Karena ada beberapa kasus kami temui ancamannya itu tidak lagi ancaman fisik, tapi ancaman melalui video konten yang diunggah secara digital dan sebagainya. Ini yang masih menjadi PR, karena LPSK terus terang untuk berkaitan dengan ini tidak bisa bekerja sendiri. Nah, di sisi lain juga LPSK perlulah ini sarana dan prasarana yang menunjang untuk ini. Ada beberapa kasus kita meminta bantuan kepada Kemenkominfo untuk men-take down unggahan-unggahan yang merugikan saksi dan korban, misalnya unggahan yang terkait dengan pelecehan seksual dan sebagainya. Ini sudah beberapa kasus kita lakukan, seperti kasus pada saat itu tahun 2016 ya, terkait dengan anak yang dilacurkan gitu ya, yang di anak-anak yang dilacurkan di Kabupaten Bogor. Terus yang terakhir juga terkait dengan kasus di Sumbar yang ada persekusi di Sumbar.
Yang berikutnya adalah strateginya Pak, kami itu sebenarnya sudah memiliki program perlindungan berbasis komunitas yang kemudian kami sebut sebagai program sahabat saksi dan korban. Nah ini perlu kami kuatkan, memang sudah ada 500-an lebih orang yang tergabung dan menjadi SSK ini ya, sahabat saksi dan korban. Nah ini yang perlu kami perkuat ya, tidak hanya memperluas banyak orang, memperluas wilayah, tapi juga memperkuat penguatan kapasitasnya gitu ya, dan ininya ya, dan komitmen mereka untuk membantu LPSK. Kemudian apakah kemudian seberapa yakin sih bisa meyakinkan aparat penegak hukum atau kementerian lembaga lain ya berkaitan dengan LPSK? Saya sih insya Allah yakin Pak, karena begini, LPSK saya yakin kami punya banyak sahabat termasuk Bapak-Bapak yang ada di Komisi 3 ini pasti bisa membantu LPSK untuk meyakinkan gitu ya aparat penegak hukum lain bahwa fungsi, tugas, dan kewenangan LPSK itu sangat penting untuk proses penegakan hukum pidana, untuk proses pengungkapan kejahatan yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya LPSK dalam hal ini perlu bergandengan tangan dengan banyak pihak, termasuk dengan Komisi 3, dengan para ahli hukum pidana dan sebagainya. Ini saya yakin sekali karena LPSK sudah punya modalitas di sini adalah berkaitan dengan sahabat saksi dan korban, itu tidak sedikit ya. Jadi sehingga, dan di situ juga banyak ada anggota Dewan DPRD di Kupang misalnya sudah ada, terus ada juga advokat yang tergabung dalam sahabat saksi korban, termasuk juga para aktivis di beberapa daerah. Cukup ya Bu ya, Terima kasih. waktunya udah habis. Ya. Waktunya sudah habis dan Ibu telah menjawab panjang lebar, telah menjelaskan, dan yang mendengarkan sangat jelas hasil penjelasan Ibu. Jadi tidak salah Ibu kemarin jadi salah satu wakil ketua di LPSK. Mudah-mudahan dengan pengalaman Ibu yang telah 5 tahun bisa membawa LPSK lebih baik ke depan kalau insya Allah terpilih kembali. Ya, amin. Kami persilakan Ibu tanda tangani surat pernyataan yang ada di sebelah. Ini wifi-nya di sini. Di sini. Ini wifi-nya harus bawa. Baik, silakan meninggalkan tempat. Terima kasih, Ibu. Kita tinggalkan wifi.